Sorry nih bang, ganggu. Kenapa bang? Aku mau nanya-nanya dikit nih bang. Gimana sih menurut abang ide itu dalam suatu film ataupun karya? Ya ide itu kan sebenarnya cikal bakal dari semuanya gitu. Kalau buat aku sendiri, justru ide itu yang paling mahal dari semuanya gitu. Karena semua berawal dari sebuah ide. Dari ide itu akhirnya dikembangkan menjadi sesuatu gitu. Misalnya dalam film, dari ide cerita yang mungkin simple tapi akhirnya dikembangkan jadi sesuatu. Jadi menurut aku ide itu sangat penting terutama dalam dunia apapun sebenarnya, mau dunia seni, mau dunia apapun, itu ide itu bagian yang penting untuk mengawali sesuatu. Karena kalau kita nggak mulai dari ide, ya nggak ada apa-apa gitu, nggak bisa jadi apa-apa. Kalau menurut abang, bagaimana sih abang mewujudkan ide sendiri? Ya kalau mewujudkan ide itu kan macam-macam sebenarnya. Kalau aku sendiri kan tentunya misalnya kita punya ide, kita harus habis itu memikirkan stepnya, langkahnya gimana nih, step 1, step kedua, step ketiga gitu. Tentunya udah dipikirin kira-kira step 1 tuh apa. Yang pasti setelah ada ide kita harus ngelangkah. Kalau kita nggak ngelangkah, ya kita nggak bisa mewujudin ide tersebut. Dan macam-macam lah, kayak tadi aku bilang, udah dipikirin langkah pertamanya apa, habis itu langkah keduanya apa. Mungkin langkah pertamanya menghimpun orang-orang, atau misalnya bertanya ke orang-orang, kira-kira kalau gue punya ide ini kayak gimana. Step keduanya baru oke, karena gue udah tahu, sekarang ngejalaninnya seperti ini, kayak gitu sih. Apakah abang pernah merasakan kesulitan dalam menemukan ide sendiri? Pasti sih ya, semua orang pasti pernah punya saat-saat yang kadang-kadang kita punya ide, terus kita punya kesulitan untuk mewujudinnya. Itu udah manusiawi banget gitu kalau menurut aku ya. Tinggal gimana kita persistence nggak gitu, tinggal kita gimana kita tetap bertahan nggak dengan ide itu gitu. Kalau kesulitan sih pasti pernah, nggak mungkin nggak. Kalau pemahaman konsep sendiri menurut Bang Lukman gimana? Gimana maksudnya konsep? Pemahaman konsep seperti konsep cerita yang sutradara kasih ke abang. Itu penting juga. Kalau misalnya sutradara atau dalam skenario itu ada satu konsep cerita gitu. Belum ceritanya, baru konsep gitu. Menurut aku itu penting gitu, karena apalagi kalau aku sebagai pemain gitu, kalau kita nggak ngerti konsepnya, gimana kita mau maininnya, gimana kita bisa mengerti karakter yang mau dimainin, gimana kita bisa mendalami, menyerap atau merasakan gitu. Jadi menurut aku itu salah satu hal yang harus dimengerti, konsep. Ketika abang menjadi aktor, adakah kesulitan abang untuk memperankan konsepnya itu? Ya itu pasti, kayak kembali aku bilang, segala apapun kita kadang-kadang menemukan kesulitan. Misalnya kan belum tentu konsep yang disodorkan itu sesuatu yang kita udah tahu gitu. Kadang-kadang ada konsep-konsep baru yang nih apa nih ya. Nah kesulitan itu pasti ada, tinggal kitanya mau belajar nggak dari situ gitu. Bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam memahami konsep tersebut. Kita bisa nanya sutradara, bisa nanya lawan main, ya rajin bertanya dan rajin belajar gitu. Kalau pendapat abang tentang dunia ide sendiri gimana di industri kreatif? Ya itu, kalau khususnya kan tadi kayak aku tadi bilang, ide itu adalah justru hal yang paling penting, hal yang justru sebenarnya harusnya dibayar paling mahal. Karena menurut aku kalau tidak ada ide pasti ya nggak jadi apa-apa. Cuma kan sekarang terutama di Indonesia gitu ya, kadang-kadang penghargaan orang terhadap satu ide itu masih sedikit sekali gitu. Mereka cuma menganggap ide itu ya udah lo punya ide gitu. Justru di situ kan yang paling mahal. Mereka belum menganggap itu, masih menganggap ya sekedar ide aja. Ini yang sekarang mungkin di Indonesia masih agak kurang tentang penghargaan terhadap ide itu sendiri. Kalau menurut abang sebagai seorang seniman acting, bagaimana pendapat abang tentang perkembangan perfilman Indonesia dan bagaimana tentang ide film di Indonesia sendiri? Macam-macam jawabannya. Kalau perkembangan film Indonesia
Kalau misalnya waktu itu pernah mati suri, sekarang udah mulai lagi. Menurut aku berkembang dalam arti kata produksi ya berkembang, sumber daya berkembang, secara teknis berkembang, penggarapan secara teknis ya dibanding dulu, ditambah lagi dengan banyaknya teknologi-teknologi baru yang masuk, dan banyak juga orang-orang yang udah memahami teknologi-teknologi baru. Cuman yang sebenarnya aku pikir agak sedikit nggak berkembang justru di ide itu sendiri. Ya misalnya kita lihat tema-tema film di Indonesia itu masih cenderung berputar di situ-situ. Kalau kita mau ngomong setan lagi. Mau ngomong unsur-unsur, pokoknya harus ada unsur setan, unsur seks, unsur semuanya temanya berputar di situ. Itu yang kalau menurut aku kurang berkembang dari segi film Indonesia. Tapi kalau dari segi-segi yang lainnya berkembang. Seperti apa kesan-kesan Abang sebagai seorang aktor ketika lagi berperan? Kesannya? Iya. Menyenangkan sih. Maksudnya kan ini kan suatu pekerjaan yang aku cintain ya, aku senangin gitu. Bukan hanya sekedar gue cari duit di sini, tapi ini adalah bagian dari hidup gitu kan. Bagaimana pengen memberikan sesuatu berkarya. Jadi kesannya aku selalu punya kesan yang baik, selalu punya kesan yang menyenangkan, selalu punya kesan yang menggairahkan gitu terhadap apa yang aku jalanin gitu. Ya namanya bosen atau namanya kadang-kadang kita mungkin lagi capek atau itu biasa. Mau di pekerjaan apapun itu selalu ada. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan kita, aku pikir itu bisa teratasi. Pertama kali Abang terjun di dunia film itu kapan, Bang? Terjun dari pesawat atau gimana? Terjun sebagai aktor. Sebenarnya bisa dibagi dua gitu. Kalau secara nggak profesional, dulu waktu kecil itu aku mulai main film tahun 1978 kalau nggak salah. Itu umur sekitar 5 tahun. Sampai pokoknya ada beberapa film, ada 8 film sampai SMP mau menjelang SMA itu aku memutuskan memang stop. Karena pertama umurnya juga untuk film anak-anak belum masuk, untuk film dewasa juga masih kecilan, dan juga film Indonesia waktu itu didominasi kayak sekarang nih, film-film esek-esek gitu kan, film yang kayak begitu, sampai akhirnya film Indonesia juga mati gitu kan. Nah kalau mulai secara profesional lagi itu tahun 2003 waktu proses syuting film Gi. Jadi waktu itu memang nggak pernah kepikiran untuk balik lagi di film gitu kan. Jadi habis kuliah pernah kerja juga sampai tiba-tiba dari Miles Film ngubungin untuk casting film Gi. Nah dari film Gi itu kan kebetulan orang-orang yang berada di dalam situ kan memang orang-orang yang jiwanya benar-benar untuk film gitu. Dari situ aku banyak ngobrol sama mereka, banyak cerita. Secara nggak sadar mereka menarik aku kembali ke dalam situ. Dan ternyata memang aku sadar bahwa ini dunia gue, ini yang harus gue jalani. Kalau menurut Abang kemenarikan menjadi aktor daripada menjadi seorang sutradara? Dua-duanya menarik, dua-duanya punya sesuatu yang beda gitu kan. Kalau aktor kan bagaimana kita mewujudkan satu karakter gitu yang mungkin kadang-kadang berbeda banget dari kita. Dari situ kita bisa belajar banyak tentang berbagai macam banyak karakter gitu. Itu salah satu yang paling menarik dari aktor. Kalau dari sutradara itu kan juga menarik juga. Sutradara itu kan meng-create sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itu sesuatu yang menarik, sangat menarik juga. Jadi buat aku dua-duanya punya daya tarik tersendiri, dan dua-duanya punya ada keinginan untuk berada di situ dua-duanya. Oh ya Bang, kan peran apa sih yang Abang lagi ingin itu untuk saat-saat ini yang belum pernah Abang coba? Banyak sebenarnya sih. Ada beberapa peran, kayak misalnya mungkin aku pengen main film-film yang sifatnya lebih ringan gitu, sifatnya lebih drama romantis, sederhana tapi punya satu makna yang dalam.